Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mano Arfa dalam obrolan Murtadin. Dan kali ini saya akan menghadirkan lagi Murtadin berasal dari kota Serambi, Mekah. Ya, dia tidak lain dan tidak bukan Mr. Ali. Ya. Shalom Pak. Shalom. Ya. Jumpa lagi dengan saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dari Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidi. Saya tadi rekan saya dari Birien, saya dari Pidi. Orang Pidi kotanya Sigli. Oh, oke. Jadi asli orang Aceh. Jadi itu dari Banda Aceh berapa jauh lagi itu? Kurang lebih 2 jam. 2 jam Perjalanan darat? Perjalanan darat. Melalui 2 jam via mobil atau jalan kaki? Kendaraan. Oh, kendaraan. Ya. 2 jam kurang lebih sudah jumpa di kotanya saya, namanya Sigli. Oke, Sigli ya. Sigli. Kena tsunami kemarin? Kena tsunami, ratusan orang mati di Sigli. 2004 itu ya? Iya. Oke. Jadi saya juga turut berduka cita walaupun udah lama ya. Nah, perkenalan saya sama Ali ini, Mr. Ali, ya saya lebih ringan mengucapkan Mr. Ali ya. Iya, karena Aliuddin, aduh. Susah ya? Susah, ya Ali aja dah. Iya. Nah, perkenalan saya sama beliau ini secara tidak sengaja juga itu ketemu di Papua ya. Di Papua ya? Waktu itu saya juga sebagai tenaga misionaris begitu ya. Ya, saya sejak 2017 saya bolak-balik Papua dan ternyata beliau ada di sana, bahkan sudah sampai ke daerah-daerah apa saja di Papua itu? Di Papua saya sudah habis Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Woropen, Merauke, lembah, gunung-gunung. Saya tinggal di Honai, bahkan Papua Nugini, Muntagen, Hagen, Tari, Mindi, Le, dekat Port Moresby. Hafal sudah ya? Iya, 10 provinsi saya kuasai untuk Papua Nugini. Iya. Kalau Papua Indonesia benar-benar habis. Iya ya. Ya, Oke. saya kuasai Papua. Nah, jadi menarik dengan beliau ini. Beliau ini adalah seorang yang sangat bersemangat di dalam ladang Tuhan, dalam misi pekabaran Injil. Dan tentu kita tahu bahwa beliau adalah asli Aceh dan sebagai warga Aceh itu haram hukumnya untuk memeluk agama lain selain Islam. Ya, bukan begitu? Ya. Ya, jadi kapan Bapak itu bisa keluar dari Islam? Saya tahun 1992 tepatnya. Jadi kurang lebih sudah hampir 30 tahun saya mengimani, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Luar biasa ya. Dan waktu itu masih bujang, single ya? Masih bujang. Masih bujang ya. Nah, apa ada sesuatu yang terjadi kah? Iya, saya tolong diceritakan kepada kita semua. Saya berjumpa dengan seseorang ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube yang lain. Saya menceritakan bagaimana saya berjumpa dengan seseorang yang baik hati, murah hati. Yang tadinya saya curiga, jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya, ingin mempengaruhi saya. Curiga saya sangat besar. Kenapa? Karena dia baik. Lihat orang baik aja saya mulai curiga. Karena saya ketahui dia agamanya Kristen gitu. Jadi kalau Kristen itu pasti baik ya? Baik, atau gimana? Ya. Atau selama ini pernah ketemu dengan orang Kristen yang tidak baik? Banyak sekali. Banyak juga Banyak sekali. Tapi kok kenapa ketemu orang ini kok baik, Anda curiga dia Kristen? Karena saya tahu dia Kristen, saya tidak suka dengan agamanya. Dan dia berbuat baik kepada saya. Semakin saya curiga kan, jangan-jangan waspadalah. Dia ini ingin mengkristenkan saya begitu. Jangan-jangan dia ingin mempengaruhi saya. Tetapi banyak waktu saya habiskan. Itu di mana? Di kota di mana? Bandung, di Bandung. Ya, bukan di Aceh. Bukan di Aceh. Kalau di Aceh sudah innalillahi itu ya. Di kota Bandung saya berjumpa dengan teman ini ya. Saya lihat memang hidupnya baik, luar biasa. Ya, karena banyak waktu mengikuti minggu dan bulan, memang saya lihat orang ini baik, suka berdoa. Tapi kok kenapa lihat orang baik kok jadi Kristen kan? Tadinya saya kan bukan Kristen. Saya lihat dia baik, memang dia orang Kristen. Kenapa saya tahu? Karena dia cerita tentang Yesus. Lalu kemudian? Ya, nama Yesus kan nama yang tidak saya suka, saya tidak senang. Dia ceritakan kepada saya. Jadi coba bisa membayangkan bagaimana sikap hati saya waktu itu terhadap orang ini. Ya, karena saya dengan nama Yesus itu kan nama yang memuakkan. Iya, mungkin di depan dia kita manggut-manggut, tapi di hati ini. Ya, hati lagi tidak terima gitu ya.
Tapi banyak waktu saya lihat memang dia baik, karena saya nggak bisa pungkiri karena saya berteman dengan dia. Ya, pernah satu kamar tidur bersama. Saya lihat cara dia, hidup dia, bagaimana dia dengan Tuhannya, dengan imannya dia. Sementara Anda dengan iman Anda. Saya jadi tertuduh dengan iman saya gitu ya. Yang Padahal nakal, bandel sesungguhnya harus taat ibadah. Muncullah untuk memunculkan ibadah itu ya. Sholat karena kami orang Aceh ya tentunya harus sholat, mengaji gitu. Sementara saya orang yang cukup bandel gitu, nakal ya. Jadi muncul hati untuk sholat, untuk sembahyang. Mengalahkan dengan dia lebih baik ini ya. Saya berpikir kan saya orang Aceh lebih baik daripada orang Jawa gitu. Lebih bagus gitu. Sebaik apapun yang ditampilkan oleh orang Kristen, tetap saja kami lebih baik begitu. Iya, saya menganggap begitu. Iya. Ternyata waktu diimbangi setiap hari, ternyata dia lebih baik dari saya. Dan dia lebih bagus daripada saya. Dan saya yang tidak bagus ya. Jadi terus malu kan? Kemudian apa yang terjadi? Dan sampai pada titik pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kan saya malu tapi saya tenangkan diri saya. Saya bertanya, kenapa Tuhan kok Yesus ya? Dijelaskan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Saya tidak mengerti itu diterangkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Banyak sekali Tuhannya. Kan? Jangan sampai ada Allah Ibu lagi ya. Allah itu Bapa ya, Allah itu Bapa itu Allah, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, dan Allah sendiri dalam hati saya bodoh sekali teman ini. Ya kan? Bodoh sekali, memang banyak sekali itu kita nggak masuk akal ya. Masuk akal ya. Tetapi mungkin karena belum masuk di akal kita aja. Karena akal kita ini kan beratnya cuma 3 ons ya kan. Dan kadang-kadang yang 3 ons ini kita nggak gunakan ya, sehingga banyak yang on gitu. Ya semakin hari banyak waktu saya lihat memang dia baik. Akhirnya karena terlalu banyak pertanyaan dan penjelasan teman ini, ya tidak sia-sia. Benih yang ditabur tidak sia-sia. Sampai akhirnya saya terbuka, ya membuka diri, membuka hati, ya membuka diri. Inilah anugerah yang besar dalam hidup saya. Saya bisa mengimani, saya bisa mempercayai Yesus Tuhan dalam hidup saya. Wah, itu luar biasa. Ini anugerah yang sampai pada pengakuan itu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya itu bukan kemauan kita dan bukan sebuah kesimpulan hasil pengalaman empiris ataupun juga logika kita. Sebab dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan saya ingat ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ya, kepada murid-muridnya lah, kata orang siapakah anak manusia itu, dan mereka menjawab, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan salah satu dari para nabi. Tapi kemudian Yesus bilang, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Lalu kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, ya kan? Engkau antahual masihu ibnullah, ya kan? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya. Dan itu Yesus katakan bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga. Jadi ilham. Nah, jadi tiba pada titik itu adalah ilham. Ilham. Dapat ilham atau petunjuk. Ya. Mengalami perjumpaan langsung. Iya, itu yang dan apa yang terjadi sesudah itu? Ya, dengan yang terjadi seperti saya dapat melihat diri saya terus secara pribadi setiap hari, setiap waktu. Ternyata saya penuh kelemahan. Saya condong jatuh dalam dosa. Saya selalu berbuat dosa. Ya, jadi saya butuh Tuhan. Betul. Jadi saya hanya menganggap diri paling benar, paling hebat dalam keberagamaan, tetapi sesungguhnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Ya, tapi memang saya juga begitu dulu. Saya berpikir bahwa ketika saya melihat kehidupan, ini berbeda mungkin dengan saya. Saya tidak ketemu dengan orang Kristen yang baik seperti yang Mr. Ali lihat itu. Tapi ketika saya melihat orang Kristen, saya pikir orang yang Kristen adalah orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Kita kan waktunya sholat 5 waktu ini dan harus dilakukan dengan tepat waktu. Nah, bagi saya orang Kristen itu hanya bagus di lagu, tapi orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Ya. Nah, karena apa? Ketika saya bandingkan kehidupan keagamaan saya dengan kehidupan keagamaan orang Kristen, tidak ada yang menarik gitu. Tapi Mr. Ali kok ketemu sama orang Kristen yang baik, dan itulah yang menantang sesungguhnya ya. Dan itu luar biasa. Lalu kemudian berapa lama sampai kemudian datang pada pengakuan Yesus Tuhan dan Yesus cukup lama juga, mengikuti bulan ya. Enggak cepat seperti itu langsung saya percaya. Iya. Mengikuti minggu dan bulan karena saya lihat hari-hari
bagaimana dia berbuat baik kepada saya. Saya pikir kepada saya aja. Rupanya saya lihat sama orang lain dia berbuat seperti itu. Ya, kebanyakan tetangga dia buat seperti itu, saya lihat langsung. Jadi kesimpulannya inilah yang saya mau. Ya. Saya butuh orang seperti ini, saya butuh kebaikan seperti ini, saya butuh persahabatan, persaudaraan. Saya dapatkan terhadap orang ini. Dan orang ini tidak pernah kenal saya. Saya tidak pernah tahu dia sebelumnya. Berarti dia berbuat baik dengan tulus ya? Ya, dengan tulus, betul. Betul ya. Jadi kesimpulannya, begitu saya percaya dengan Tuhan, kekristenan itu bukan hanya kita datang ibadah, bernyanyi, puji Tuhan, lalu kita suka berdoa, menangis, keluar ingos-ingos itu memang baik, tapi hidup ini jadi dampak bagi orang lain, bagi keluarga, saudara, berdampak teman, signifikan ya, harus berdampak signifikan karena Yesus berkata, kamu harus menjadi garam dan terang, gitu kan? Nah sekarang udah berapa lama jadi orang Kristen nih? Kurang lebih 29 tahun sudah, jalan 29 tahun. Apa yang dilakukan selama 29 tahun? 29 tahun ini ya begitu saya percaya, tahun 2004 saya sekolah Alkitab kelas 1 dan saya lanjutkan kelas 2 di GPDI. Lalu saya lanjutkan teologi saya ya kurang lebih 4 tahun lebih. Lalu saya ambil kelas misi, ya belajar. Ya, lalu bermisi. Jadi saya punya hati misi. Selesai, saya turun langsung. Langsung ya. Turun pelosok desa. Saya lihat istri juga ikut. Saya bawa. Tapi istri itu tuh memang latar belakang Muslim juga. Muslim dia orang Betawi. Harusnya ya, bersama istri ini saya wawancara nih. Ya, hari ini saya tidak bawa istri saya. Tidak biasanya saya seperti ini. Karena biasanya Anda berjalan di mana Anda, di situ istri. Saya, di situ kan? istri mana Anda. Ya hari ini tidak bawa karena situasi COVID ini, istri saya juga sedikit takut dia karena COVID ini. Oke, jadi selama ini bersama istri menikah jadi Kristen itu sudah menikah atau belum menikah? Saya percaya dengan Tuhan tahun 1992. 1992. Terus? Saya percaya dengan Tuhan. Lalu saya ambil istri saya. Istri saya belum mau. Ya mungkin kurang lebih mengikuti bulan juga mungkin 1 tahun. Satu tahun dia lihat saya berubah cara saya menyikapi istri saya. Ya. Berarti sudah menikah tahun berapa? Ya. Menikah. Saya susah terangkan di sini. Saya hanya diteguhkan di gereja, diberkati di gereja. Jadi istri kan berlatar belakang Betawi ya, tentu Muslim juga. Lalu kemudian mengikut suami yang saya Tuhan. Percaya Tuhan ya. Nah selama ini kemana saja nih pelayanan nih? Banyak Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Selatan, Barat, Utara. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua, seperti saya terangkan tadi mulai Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manowari, Ambon, Seram, Pulau Buru, Tual, Namrole, Tidore, Ternate, hampir seluruh Indonesia saya jalani, seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Timur, Dili Timur, sampai ke Dili saya jalani. Ya, apalagi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Ini tadi dihubungi lagi dengan teman untuk masuk ke Sulawesi Tengah. Mereka meminta saya sampai ke Toraja, Sangir, Siau, Tagulandang, Tahuna, Talaut. Seluruh Indonesia, pelosok, desa, kampung, tidak stop, tidak berhenti. Ini baru pulang kurang lebih 3 minggu di Sumatera, di banyak tempat di Sumatera Utara, ya Medan dan sekitarnya, Sidikalang, ya cukup banyak ini, tidak putus, ya tidak berhenti. Ya, masuk Malaysia Barat, Malaysia Timur, Thailand, Bangkok, Taiwan, Manila, Filipina, ya sampai ke Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California. Saya keliling tidak habis-habisnya, tidak stop-stopnya sampai saat hari ini. Ya, cuman karena corona ini masih kira-kira membatasi ya ruang geraknya. Tidak juga. Mulai corona saya sudah masuk di Malang, Batam, Medan, Aceh. Corona. Corona. Saya justru tidak berani ke Jakarta, saya ke Bali. Di Bali saya ke Manado, Sangir, ke Manado. Jadi tidak berhenti. Nah, tidak membatasi corona ini. Belum lagi live streaming, belum lagi dari YouTube. Nah, saya lihat Pak Ali itu ya,
Mr. Ali ini ya, begitu bersemangat dalam misi penginjilan ya untuk memberitakan Yesus. ya. Apa sesungguhnya yang ada dalam hati, dalam pikiran? Ya, saya mengalami Tuhan yang saya alami, yang saya nikmati. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan dan nikmati alangkah baik Tuhan. Haleluya. Saya merasakan kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Saya rindu yang saya nikmati ini saya akan tularkan, saya akan bagi ke semua orang. Nah, makanya ada istilah saya, beritakan kabar baik, kabar sukacita kapanpun, dimanapun, situasi apapun, keadaan apapun, suka duka tetap dibagikan. Nah, saya membagikannya tidak berhenti-henti, tidak henti-hentinya. Sampai COVID aja dilarang di bagaimanapun, saya terus bergerak. Ya di Jakarta COVID, ngapain saya di Jakarta? Ya, makanya saya ke pulau-pulau, ya, daerah. Kayaknya nggak ada COVID di pulau-pulau. Di sana tidak ada COVID kelihatannya, ya kan? Mungkin karena petani atau berkebun kena sinar matahari mungkin ya. Jadi corona juga takut. Bisa jadi. Corona jadi takut. Okay. Jadi bersama istri ya pergi. Selalu bersama dengan istri. Sampai teman komplain, kenapa bawa istri? Pendeta Aliudin kenapa bawa istri? Bror kenapa bawa istri? Ya saya bawa istri, namanya istri saya daripada bawa istri orang, ya kan? Ya, dulu jangankan isi anak saya pun saya bawa 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai saya bawa itu. Makanya sekolahnya sampai 3 kali pindah. Ya, mulai Aceh, Jakarta, Bali, pindah-pindah terus sekolahnya. Tempatnya juga pindah-pindah terus. Jadi Bapak Ibu memang itulah kami ini yang dari seberang ya. Dari seberang Sungai Ciliwung ya, lalu kami sudah menyeberang ke Sungai Yordan ya, berada di sebelahnya Sungai Yordan. Kami tidak ada hari tanpa memberitakan Injil, sebab seperti Rasul Paulus katakan, bagiku hidup untuk Kristus. Amen. Dan mati itu untung, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amen. Kenapa? Karena kalau ditanyakan kepada saya, kepada kita semua, nah kenapa Anda begitu bersemangat memberitakan Injil? Sebab saudara tahu bahwa sasaran pemberitaan Injil itu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Bukankah begitu, Mr. Ali ya? Ya. Jadi keselamatan. Karena apa? Banyak orang butuh diselamatkan ya. Semua orang butuh masuk surga. Semua orang butuh diselamatkan. Tetapi untuk masuk surga, diselamatkan dan masuk surga, tidak boleh tidak. Hanya ada satu pribadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Amen. Dan di luar dia tidak ada jaminan keselamatan. Nah, Pak Ali, apakah dalam memberitakan Injil itu tantangan, suka duka apa bisa diceritakan? Ya banyak ya. Contohnya kemarin aja, ini kemarin baru beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu ya. Ya kadang perjalanannya cukup ekstrim, hujan kayak badai gitu ya. Longsor yang sangat mengerikan. Namanya di kampung ya apa adanya, tidur apa adanya ya kan. Nah, dan kita melayanan kan kita buat sendiri, kita danain sendiri, kita atur sendiri. Sama begitu ya, semua kita buat sendiri. Saya juga kita lakukan begitu, sendiri gitu ya. Betul. Jadi cari sendiri. Yang dukanya ya diteror, dibilang macam-macam ya. Kata yang kotor, kata yang tidak pantas. Mereka bilang kafir, mereka bilang binatang nggak jelas gitu ya. Mengkafirkan orang, padahal kita memberitakan kabar baik. Injil itu kabar baik, kabar sukacita. Amin. Bagaimana orang salah, orang berdosa kita benahi, orang yang cerai supaya kita satukan, orang mencuri, orang berzina supaya kita buat kita ajar. Itulah Injil. Tapi orang yang belum kenal Injil, dia takut, dia pikir Injil itu suatu momok yang sangat besar. Padahal Injil itu mengajarkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, ampunilah musuhmu, doakanlah dia. Itulah Injil. Haleluya. Itu kabar baik. Amen. Tetapi menjadi momok Injil ini bagi orang-orang katanya ya menjadi momok menakutkan. Jadi gitu. Kapan Pak Ali itu baca Injil? Saya baca Injil dari sejak orang itu memperlihatkan baik itu ketemu dengan orang baik atau saya ketemu dengan orang yang baik yang saya jelaskan tadi. Dia bukan pendeta, dia bukan penginjil, dia bukan tokoh di dalam gereja, tapi dia orang yang sederhana. Lewat orang inilah saya coba-coba baca Injil. Saya lihat menarik juga. Pada mulanya adalah firman-firman. Waduh, menarik juga. Tapi kan apakah di dalam tidak ada dalam pikiran Pak Ali bahwa Injil ini kan palsu?
Oh, saya bukan berpikir Injil palsu, saya beranggap Injil ini najis. Najis. Saya tidak boleh pegang, haram gitu. Tetapi saya lihat apa ini buku. Buku kan saya baca aja, kenapa najis gitu kan. Saya baca, saya nggak tahu, saya tanya, saya baca lagi, saya tanya, dia jelaskan. Walaupun waktu itu belum percaya saya, tapi ingin bertanya, dia jelaskan. Lama-lama menarik, masuk ke Matius, Markus tentang Yesus itu. Wah, mulailah terinspirasi terhadap hidup saya, bagaimana cerita Isa Al-Masih. Ya, dalam surah Maryam ya, dia dilahirkan dari buayan ya, dia dapat berbicara, dia membuat seekor burung, dia membangkitkan orang mati, mujizat-mujizatnya orang sopak disembuhkan. Tapi kan ada hal yang berbeda ya antara keluarga Yesus dan Isa di dalam Al-Quran ya, soal keluarganya, soal kelahirannya, soal kematiannya, itu tidak mengganggu waktu Pak Ali membaca Alkitab. Ya, yang saya pahami Isa Al-Masih kan banyak melakukan banyak mujizat dan diceritakan dalam Alkitab dan teman ini menerangkan buat saya. Jadi saya seperti combine. Jadi tidak melihat hal-hal yang beda itu, tapi melihat persamaan ya. Iya, saya hanya melihat mujizatnya itu ya. Saya tidak membandingkan dia lahir di bawah pohon kurma atau di dalam Injil dia lahir di kandang domba. Nggak pusing saya itu. Pusing, ya? Yang saya maksud teman ini menerangkan begitu sedemikian rupa, teringat saya. Di memori saya teringat, wah dia luar biasa. Dia apalagi diterangkan sama temannya, dia anak domba yang tidak bercacat, menjadi korban. Wah, luar biasa. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa, menjadi korban, tapi menjadi kutuk karena dosa saya. Ya, semenjak Yesus hadir di dunia ini untuk menebus dosa manusia, semua manusia. Kita nggak bisa ditebus dengan korban binatang yang lain, binatang yang lain. Ya, dia sudah mati, darahnya tercurah. Dia memberi petunjuk, dia jalan itu. Dalam Az-Zukhruf dikatakan Isa hazza siratul mustaqim. Dia jalan yang lurus itu, ya kan? Dan dia menjadi, dikatakan juga di dalam Al-Quran, menjadi Imam Mahdi. Dia akan menghakimi di dunia dan akhirat. Dan banyak seperti memori saya teringat dari ke belakang, cerita-cerita kisah tentang Isa Al-Masih. Lama-lama saya menangis. Kenapa saya menangis? Seperti Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu menampakkan dalam pikiran, hati dan perasaan saya berdosa. Ini dosa saya, ini dia, ini seperti bercermin saya. Dan dosa yang sudah lama, sudah lupa dia tunjukkan, ini dia. Semakin saya menangis, saya benar-benar menangis, saya ingin menjerit, saya tutup mulut saya. Roh Tuhan menjamah hati nurani saya. Roh Tuhan menjamah pikiran saya, dan saat itulah saya akui, karena cerita tentang teman ini, Yesus mati di kayu salib menebus dosa, saya betul-betul menangis. Dan saya akui, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau Yesus mati di kayu salib menebus dosaku. Bukan dibilang orang ini, bukan dikatakan orang lain. Hari ini aku mengalami Engkau. Roh Tuhan hadir dalam hidup saya. Roh Tuhan itulah yang memberi peka, memberi rasa kepada hidup saya setiap hari, setiap saat dalam hidup saya. Saya dapat merasakan Tuhan ada dalam hidup saya. Luar biasa. Makanya itu nggak sabar saya. Tuhan yang ada ini ingin saya curahkan kepada semua orang, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Terbatas saya menyampaikannya, yang jelas saya coba mencurahkan, menceritakan siapa Yesus, siapa Tuhan itu. Sehingga istri saya bisa percaya, anak-anak saya dengan mudah dia percaya. Nah, sekarang saya kalau bisa saya bertanya kepada Mr. Ali ini ya, apa sesungguhnya esensi menjadi seorang Kristen itu ya? Ya, menjadi orang Kristen itu ya siap dalam banyak hal ya, banyak hal, pikul salib. Menyangkal diri ya. Meninggalkan bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri sendiri. Ya, seperti Tuhan mengajar kepada saya Aliuddin ini nothing, go away, bye-bye. Ya, sudah tidak perlu diri ya. Seperti orang gila sudah. Karena Tuhan karena kita sudah ditebus ya. Jadi sesungguhnya kita ini sudah mati. Ku telah mati ya kan? Dan tinggalkan cara hidupku yang lama ya kan. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 kan dikatakan bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Berarti cara hidup kita dulu itu walaupun kita mungkin sangat religious,
tapi tanpa Yesus itu sia-sia. Ya. Ya, bagaimana Pak Ali? Iya, betul. Tanpa Yesus sia-sia semua. Betul. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, kekuatan Roh Kudus itulah yang meneguhkan, yang mengajar, yang memimpin, yang memberi peka rasa kita kepada Tuhan dan berani total ya. Makanya ikut Tuhan itu harus komitmen total, totali komitmen kepada Tuhan ya, total hidup kepada Tuhan ya. Jadi apakah ada kerinduan balik ke Aceh, pulang Aceh? Untuk... Saya selalu balik ke Aceh. Oh gitu. Selalu masalah, saya orang larang, orang. Ada keluarga yang sudah terima Yesus? Ada, tapi nggak usah disebutkan di sini. Ya. Ini bukan konsumsi YouTube ya. Oke. Jadi Bapak Ibu memang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita cepat atau lambat ya. Dan itu kerinduan kami bahwa bukan hanya kami yang masuk surga, tapi juga orang tua kami, saudara-saudara kami, ya, keluarga kami pingin masuk surga juga. Karena semua orang pingin masuk surga ya kan. Tidak ada orang yang ditanya kamu mau masuk apa, surga apa neraka. Oh saya mau masuk neraka deh, nggak ada kan. Iya kan? Semua pasti mau masuk surga. Dan iman Kristen mengajarkan saudara bahwa masuk surga adalah pasti. Ya, amin, amin. Ya, neraka tidak diciptakan untuk kita ya. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan sekutunya, ya kan? Nah, karena itu biarlah kita selalu mengikuti Isa Al-Masih, mengikuti Yesus Kristus ya. Dan ini Pak Ali ini memang dia pindah-pindah. Nggak ada rumahnya nih. Kalau ditanya di mana rumahnya, dia bingung. Ya, di mana rumahnya nggak ada. Saya tidak ada rumah saya. Saya tidak tahu saya di mana. Ya, KTP saya ada. Sah KTP saya. RT-nya ada, RW-nya ada, lurah camatnya ada, rumahnya ada, nomor rumahnya ada. Tetapi entah rumah siapa, entah RT RW siapa saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak tahu karena tidak ada rumah saya saat hari ini. Ya, rumahnya di surga. Ya. Makanya saya ada di mana-mana. Ini untuk bertemu ini sangat sulit sekali sebenarnya. Memang. Karena kita pernah komunikasi, makanya kami memberikan diri kami untuk bisa berjumpa ini. Jadi memang ini adalah perjumpaan yang luar biasa dan saya langsung memanfaatkan perjumpaan ini. Padahal ingin ketemu sebentar. Dan kiranya kita bisa pelayanan bareng ya. Amin, amin. Ke mana? Ke Aceh bisa, ke Bali bisa. Saya ada di mana-mana, ikut aja. Di mana saya lihat di Facebook ikut, di Bali ikut, gabung aja. Ya kan? Yang berteman dengan saya bisa ikut kan. Betul. Apa harapan ke depan nih? Harapan saya ke depan sebanyak mungkin orang percaya dengan Tuhan. Sebanyak mungkin. Siapapun dia. Saya tidak peduli. Tukang angkot aja saya injili, apalagi tukang Grab, tukang Gojek saya injili, ya. Orang di rumah saya injili, tetangga-tetangga saya itu banyak. Tapi hati-hati jangan sampai seperti saudara kita, yaitu Abi, menginjil kepada apa namanya? Ya, menginjil kan kabar baik, menceritakan, harus hikmat ya, jangan marah-marah ya. Baik-baik aja sudah dicela, apalagi marah-marah ya. Jadi baik-baik aja sudah dicela, ya kan? Disampaikan, semua beritakan Injil itu. Iya, jadi bagi saudara-saudara yang tidak seiman dengan kami, Injil itu jangan takut, Injil itu kabar baik. Makanya dikatakan dalam bahasa Aceh habagot, ya, kabar baik, kabar sukacita. Apa itu? Orang cerai supaya tidak cerai, orang mencuri supaya tidak mencuri, orang sakit hati supaya jangan sakit hati, orang marah berlebihan supaya jangan marah berlebihan, karena tidak diajar dendam ya, kasih sesamamu, tidak simpan kemarahan itu sampai matahari terbenam. Dalam Injil dikatakan ampunilah 70 kali 7, ampuni tidak terbatas, mengampuni, hidup damai. Itu dia Injil. Jangan berpikir itu Injil suatu makhluk yang bagaimana ya, itulah. Makanya kekristenan tidak diajar cerai ya, tidak diajar, apalagi kawin 2, 3, 4, 5 itu sakit hati istrinya dengan yang pertama, sakit lagi yang kedua, sakit hati lagi dengan ketiga, sakit hati lagi dengan kelima. Lihat perbuatan sakit hati bagaimana diizinkan oleh Tuhan ya. Jadi satu tubuh bersama-sama yang diajarkan oleh Injil. Jadi tidak ada kekacauan, tidak ada kemarahan yang berlebihan menjadi
duka gitu. Tidak ada mencubit orang. Jangankan membunuh orang, menghina orang, mencubit aja tidak boleh ya. Iya, Yesus aja tidak pernah bawa pisau dapur pun ya. Itu Bapak Saifuddin Ibrahim bilang, jangankan pedang, pisau dapur aja tidak dibawa. Ya itulah yang diajarkan oleh Injil. Jadi Injil itu kabar baik, kabar sukacita, hidup damai. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pingin kabar apa ya? Tentu semua orang pingin kabar baik, dan kabar baik itu ada di dalam Injil ya. Dan bagi saya Injil ini adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin, amin. Dan saudaraku yang kekasih yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah ragu akan Yesus ya. Kalau saudara ragu-ragu, saudara tidak akan menemukan apa-apa. Dan saudara yang masih takut baca Injil, jangan pernah takut ya. Amin. Karena Injil itu adalah kabar baik. Saya juga dulu takut, saya bikin diharam ya. Padahal bacaan sukacita, berdamai. Begitu baca. Nah, ayat ya. apa kira-kira yang membuat sampai bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Bagi saya, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Akulah jalan itu. Dia terangkan, dia terang dunia, dia garam, dia banyak hal ilustrasi-ilustrasi yang dapat kita baca dalam Injil itu. Ya, nabi mana, rasul mana, yang manusia mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata-katanya penuh hikmat, kata-kata penuh kuasa, kata-katanya penuh wibawa, kata-katanya penuh damai. Ya. Luar biasa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan dia katakan kasihilah musuhmu. Ini kasihilah langkah maju ya, kan? Dari nabi dan rasul yang lain. Ya, dia katakan kasihlah musuhmu dan berdoalah. Berdoalah ya. Buat musuh loh. Ya. Musuh kita. Ya, dia tidak berkata berdoalah untuk musuh. Kalau kita berdoa untuk musuh, ya doa kita kutuk. Musuh lu, mudah-mudahan lu cepat mati 7 turunan lu, ya kan? Tetapi yang dia utamakan adalah kasihlah musuhmu. Artinya doa yang lahir dari kasih itu pasti berkat. Ya, bukan dendam, bukan kebencian ya. Kita berdoa untuk musuh ya sah-sah aja, tapi mengasihi musuh, nah ini tuh berat ya. Dan itulah langkah maju yang Yesus sampaikan. Nah, kalau saya itu tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, karena nabi dan rasul itu punya gelar yang sama hari ini, yaitu almarhum. Ya kan? Tetapi saya butuh juru selamat. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, agama dan kepercayaan boleh bertambah, tetapi penebus dosanya satu, Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita kuat dan begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Amen. Di tempat-tempat yang mungkin orang enggan pergi ke sana karena susah begitu ya. Saya pergi ke Nias dan saya datang di Alasa itu ya, dan ada baptisan di sana. Itu harus melewati jalan setapak dan kandang babi, dan itu juga tanahnya licin ya, dan juga ada hujan. Tapi dengan sukacita saya lakukan itu karena saya hanya satu, bahwa pemberitaan Injil itu adalah untuk keselamatan jiwa. Sebagaimana Yesus memandang jiwa itu begitu berarti, begitu penting, begitu berharga, demikian pun kita tentunya ya memandang jiwa itu sangat berharga. Jadi kita diajarkan untuk memandang seperti Tuhan memandang. Amin, amin. Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, hari ini saya senang sekali karena ada satu orang Aceh ya dihubungi saya tadi pagi, ya, mengalami kabar baik, mengalami kabar sukacita, dan dia percaya dengan Injil kabar baik itu. Wah, dan yang senang lagi saya, barusan saya dihubungi tadi, ada suatu suku, banyak sekali mereka di pedalaman, naik motor berjam-jam, 5-6 jam, dan tidak ada sinyal. Pak Ali bersedia, dengan senang sekali saya akan datang. Amin. Tapi Pak Ali naik sepeda motor, jangan-jangan Anda lebih bingung nanti kalau saya yang bawa motor. Barusan dihubungin ini suatu suku pedalaman ya di Sulawesi Tengah sana untuk saya datang. Jadi beberapa hari ini ya saya akan datang ke suku itu di dalam. Ya mungkin bisa beberapa hari saya hadir di sana. Saya senang sekali dengarnya aja, senang sekali. Dan satu lagi tadi ya orang Aceh
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oke. Ya. Mungkin kita akan mengakhiri obrolan bersama Murtadin asal Aceh ini. Mungkin kalimat closing statement disampaikan. Ya, siapapun Anda dimanapun, marilah tetap percaya dengan Yesus, imani Yesus, dan bagi yang melayani Tuhan, penginjil, pendeta, hamba-hamba Tuhan, beritakanlah kabar baik itu. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, mungkin di daerah sekelilingmu, rumahmu, tetanggamu, dan dimanapun yang engkau tergerak untuk melakukannya. Bagi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tentunya tidak bisa melakukan lebih luas seperti yang kami lakukan, yang siap tempur ya dengan kondisi situasi apapun. Yang saya mau katakan, beritakan kabar baik, baik buruk apapun, situasi apapun, kabar baik, kabar sukacita. Injil itu harus diberitakan. Itulah yang menjadi sukacita dalam hidup saya secara pribadi. Karena alangkah indahnya jikalau saudara seiman hidup rukun, damai, maka disitulah berkat-berkat dilimpahkan. Berkat itu bukan hanya secara lahiriah ekonomi, tetapi sukacita, ada damai, ada kasih itu, ada pengampunan itu. Hidup bersama-sama dengan Tuhan ya. Tetap teguh, tidak goyah, situasi apapun jalani bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Ali Ya. sudah bisa ngobrol di tempat ini, dan Amin. Bapak Ibu, apa yang kita obrolkan pada hari ini kiranya itu menjadi berkat, dan kita sampai jumpa di acara yang di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat. Haleluya. Amin. Terima kasih.